ya. Dikhawatirkan kalau naik pesawat ya nanti goyang bisa jatuh ya. Meskipun kemungkinan ini kemungkinan yang kecil ya, maka tetap kembali kepada hukum asal bahwa sholat itu diharuskan sambil dalam keadaan berdiri. Ya, jadi seperti itu ya. Baik. Kemudian juga beliau menyebutkan hadis tentang bersandar di dalam sholat. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Hakim dan Al-Baihaqi. Ya. Nah ini dari jalan Al-Hakim, jalannya Syaiban bin Abdurrahman. Ya. Hingga dari Hilal bin Yasaf. Dari sini dituturkan bahwa lama asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura, ketika beliau telah semakin berumur dan semakin tua, maka ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Beliau menjadikan salah satu tiang di tempat salatnya itu untuk bersandar. Ya. Jadi boleh kita sholat sambil bersandar meskipun hukum asalnya itu dilarang. Sekali lagi sebab karena ada illah. Karena di sini keterangannya adalah ketika beliau asanna wa kabura, telah semakin berumur dan semakin tua. Bisa jadi keadaan Rasulullah SAW saat sholat dalam keadaan beliau sudah semakin tua, kemudian beliau merasa berat kalau tidak bersandar, sehingga hal itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan ya oleh Hilal bin Yasaf ketika ia menuturkan saat dirinya mengunjungi wilayah Raqqah, sebuah kota di pesisir di sungai Efrat ya. Dan sebagian sahabat-sahabat dari Hilal bin Yasaf rahimahullah ini bertanya kepada dirinya, adakah engkau mau bertemu salah seorang sahabat Nabi? Hilal bin Yasaf mengatakan, aku berkata, ini tentu sebuah ghanimah ya, yang tak ternilai ya, kalau bisa bertemu dengan salah satu sahabat saja di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kecintaannya dulu para ulama salaf kepada seniornya itu luar biasa. Ya. Karena memang al-barakatu ma'al akabir ya. Terkadang ya kaidah ini sering kita nafikan, keberkahan itu biasanya ada pada mereka yang lebih tua, artinya yang lebih berilmu ya, seperti itu. Sehingga Hilal bin Yasaf ini mengatakan wahadhihi minal ghanaim, ini termasuk dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Yang dimaksud itu adalah bahwa ini kesempatan emas yang tak ternilai. Kemudian mereka pun beranjak menemui Wabisah. Lalu Hilal bin Yasaf ini berkata kepada para sahabatnya, ya, kita perhatikan dengan seksama bagaimana perilaku sahabat ini yang tenang dan wibawa. Kemudian saat itu mengenakan kopiah yang mempunyai dua ujung kiri dan kanan, dan mengenakan burnus. Ya, burnus itu mantel yang punya tudung kepala. Jadi kalau seperti kita ini baju gamis ya, yang di situ ada tudung kepalanya. Gitu. Ini yang lagi ngetren anak-anak muda biasa pakai seperti itu. Pakai jubah kemudian ada tudungnya. Yang terbuat dari campuran wol dan sutra dan telah lusuh berdebu. Nah, ia tengah mengerjakan sholat dan bersandarkan pada sebuah tongkat. Nah, sehingga yang melihat itu menanyakan perihal tersebut setelah mengucapkan salam kepada sahabat Wabisah ini. Ya.
Lalu beliau menjawab bahwa Ummu Qais bin Mihsan menceritakan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamalal lahma, semakin usia beliau lanjut dan semakin hamalal lahma, banyak membawa daging, istilahnya gemuk ya. Maka ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih, beliau menjadikan salah satu tiang di tempat salat beliau itu untuk bersandar. Jadi kalau kita lihat ada orang yang gemuknya luar biasa, maunya salat di paling pojok pinggir dan dia nyender, jangan kita katakan dilarang salat sambil nyender. Bisa jadi karena dia sudah berat untuk berdiri tanpa penopang, ya. Sehingga ini menjadi rukhsah bagi dirinya, diperbolehkan untuk bersandar, begitu ya. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala memberikan penjelasan tentang hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya mengerjakan salat dengan bersandar pada tiang atau tongkat dan semisalnya, jika memang ada uzur yang sama dengan uzur yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yakni misal kalau dia telah berusia tua, atau mungkin karena dia kegemukan, kakinya tidak bisa menopang terlalu lama, apalagi imamnya bacaannya juga lama. Seperti itu ya. Dan termasuk juga uzur dalam hal ini adalah orang yang mungkin memiliki fisik yang lemah. Mungkin dari ibu-ibu yang masih semangat untuk sholat berjamaah di masjid, atau mungkin dari bapak-bapak yang masih semangat untuk sholat berjamaah di masjid, namun fisiknya lemah, ya maka diperbolehkan untuk bersandar pada tiangkah atau pada yang lainnya, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Namun sekali lagi bahwa hukum asal sholat itu berdiri, tidak boleh bersandar seperti itu ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang berikutnya dalam persiapan sholat adalah berkaitan tentang sholat malam dengan berdiri dan duduk. Ya, kalau bicara sholat malam berarti ini kaitannya dengan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya. Baik, hari ini dituturkan dan dinukil oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Banyak lagi para perawi yang lainnya seperti An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, yang meriwayatkan hadis ini, ya, bahwa wa kana yusalli lailan, ini ya pernyataannya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq An-Uqaili, ya. Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakan salat malam dengan berdiri yang sangat lama. Walailan tawilan qa'idan, terkadang pula mengerjakan salat malam dengan duduk sangat lama. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Jika beliau menyelesaikan bacaan salatnya dengan berdiri, karena bacaan salat dalam salat malam Nabi itu panjang. Ya. Kalau kita kan kadang sudah di-tag mulai kalau 11 rakaat, ya. Mulai dari surat ini nanti biar selesainya An-Nas begitu, ya. Jadi hanya ada waktu, kadang jadinya mepet sama subuh. Kalau subuhnya 4:30 berarti dikerjakan jam 4 secepat mungkin biar sampai waktu subuh. Kan begitu,
ya. Baik. Atau terkadang ya, kita kerjakan sudah niat mau baca 1 juz lah. Rakaat pertama kaki sudah gemeter ketika membaca 1 lembar. Akhirnya di rakaat kedua yang ringan-ringan sajalah. Ya, ada al-asrnya atau setiap 2 rakaat ada kulhunya biar agak lebih cepat kan gitu. Padahal sebaik-baik salat itu adalah tulul qiyam, yaitu yang berdirinya lah lama. Namun ini juga disebutkan oleh para ulama yang berdirinya lama kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita misal sebagai imam, kita bisa melihat keadaan makmum kita. Ya, jika seandainya makmumnya kok kita lihat seakan-akan mereka orang-orang yang banyak memiliki uzur, mungkin sudah tua dan yang lain sebagainya, ya maka agar dipendekkan bacaan kita, begitu. Taib. Nah di sini disebutkan wakana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Kalau Nabi SAW membaca suratnya berdiri sampai selesai. Contohnya begini. Ketika beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau baca misal surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Nah, idza raka'a, sampai kalau qara'a membacanya sampai selesai dalam keadaan berdiri, maka raka'a qa'iman, beliau pun bisa rukuk sambil dalam keadaan berdiri ataupun tegak yang dimaksud. Bukan rukuk ketika kita sholatnya sambil duduk, kan kalau rukuk agak dibungkukkan sedikit. Nah maksudnya gitu. Ya, jadi kalau Nabi baca suratnya sampai selesai ya berarti dalam posisi berdiri, baru kemudian beliau langsung rukuk sebagaimana sholat semestinya begitu. Tapi wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan, jika beliau membacanya dalam keadaan duduk maka beliau rukuknya pun dalam keadaan duduk. Misal ya Nabi SAW karena bacanya panjang maka beliau salatnya sambil duduk. Berarti raka'a rukuknya beliau ya dalam posisi duduk. Allahu Akbar agak membungkuk sedikit. Nah seperti itu. Nah ini sifat salatnya Nabi SAW dalam salat malam beliau. Kalau bacaan yang dibaca oleh beliau itu panjang seperti itu. Jadi nggak bisa kita jadikan dalil. Wong cuman bacanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian kita salatnya sambil duduk. Tetap hukum asal salat baik itu salat wajib maupun sunnah dalam keadaan berdiri. Jadi seperti itu ya. Meskipun diperbolehkan di dalam sholat sunnah untuk duduk jika memang itu diperlukan dan dibutuhkan. Seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Dalil yang kedua dalam poin yang kelima ini adalah wa kana ahyanan yusalli jalisan, terkadang beliau mengerjakan sholat sambil duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisan, dan beliau membaca surat Al-Quran sambil duduk. Nah ini menambahi dalil yang sebelumnya. Fa'idha baqiya min qira'atihi, apabila tersisa kira-kira 30 atau 40 ayat. Tuh berarti panjang bacaan Nabi ya. Tersisa 30-40 ayat. Ya. Itu udah berapa lembar itu kalau Al-Baqarah, panjang berarti ya. Qama faqara'a wa huwa qa'iman, kalau sudah tersisa sekitar 30-40 ayat beliau berdiri ya. Jadi artinya boleh dengan beberapa keadaan. Kalau misalnya kita mulai sambil duduk enggak apa-apa, atau kita mulai sholatnya sambil berdiri dahulu, takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian tatkala kita membaca surat kita duduk misal. Nah, ini sifat salatnya Nabi. Ya, beliau ya dituturkan demikian ya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Abu Salamah bin Abdurrahman itu bertanya kepada beliau, itu ya.
Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kemudian saat Nabi itu ya ingin menyelesaikan, berarti kurang sekitar 30 atau 40 ayat, faqama faqara'aha wa huwa qa'im. Beliau berdiri, beliau lanjutkan bacanya. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian beliau ruku' dan sujud. Tsumma yasna'u fi raq'ati tsaniyati mithla dzalika, kemudian beliau melakukannya di rakaat yang kedua sebagaimana yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Seperti itu, ya. Baik, ya. Jadi seperti itu. Diperbolehkan, ya. Diperbolehkan. Ya. Tayyib. Kemudian adapun salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sambil duduk, hal ini dikarenakan usia beliau semakin tua. Jadi tepatnya begini, bahwa Nabi SAW tidak pernah salat sambil duduk, kecuali beliau melakukannya ini saat dimana beliau usianya sudah tua. Ya. Dan hal ini dilakukan 1 tahun sebelum wafatnya beliau. Nah, begitu. Ya. Artinya dari dalil-dalil yang sebelumnya, dari penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ini menunjukkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sudah usia tua. Sehingga sebelumnya ya beliau tidak melakukan perbuatan seperti ini. Nah begitu, ya. Ya. Jadi ya, seperti itu, ya. Baik. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan, ya, ada satu riwayat yang menyebutkan dari Imam Malik. Ini juga dalam kitab Muwatta'nya. Namun dari jalan Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengabarkan annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qattun hatta asanna fakana yaqra'u qa'idan. Bahwa ia sekalipun, jadi maksudnya Ummul Mukminin Aisyah belum pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat malam sambil duduk hingga beliau telah semakin tua. Beliau membaca surat Al-Quran sambil duduk, seperti itu. Ya, jadi seakan-akan bahwa hadis-hadis ini yang diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salatnya Nabi sambil duduk, pertama ini terjadi saat usia Nabi sudah tua dan beliau ya memiliki kesulitan untuk berdirilah lama. Dan yang kedua, ini terjadi ketika salat sunnah, bukan salat wajib, seperti itu, ya. Makanya di sini keterangannya, adapun salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sambil duduk, hal ini dikarenakan usia beliau semakin tua. Tepatnya setahun sebelum beliau wafat, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nasai, oleh Al-Imam Muslim dan Imam Ahmad, seperti itu. Ya. Tayyib. Kemudian bagaimana sifat duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat sambil duduk? Hal ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah dari jalannya Abdullah bin Syaqiq. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli mutarabbian. Tahu mutarabbian, Pak, bersila. Nah, jadi duduknya, sholatnya Nabi seperti bapak-bapak ini nih. Ya, ini bersila ini namanya. Mutarabbian. Ya. Seperti itu. Ya. Baik.
Jadi sifat duduknya Nabi SAW dalam salat beliau yaitu dengan cara duduk bersila. Ya, bersila. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian ada penuturan Al-Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan dari Humaid. Ya. Di mana ia berkata bahwa ra'aitu Anas ibn Malik yusalli mutarabbi'an ala firashihi. Aku melihat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ibunya mengantarkan dia sejak dia kecil agar supaya berkhidmat kepada Rasulullah, yang dimana para sahabat dari kaum Ansor mereka berlomba-lomba untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal mula beliau tiba di Madinah. Jadi ibunya Anas ini iri, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepada Rasulullah. Akhirnya putranya disuruh mengabdi berkhidmat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Usianya dulu masih belia, di bawah 10 tahun. Ya. Jadi itu. Jadi Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena paling sering ia berada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, Humaid ini berkata bahwa ra'aitu Anas bin Malikin, aku melihat Anas bin Malik yusalli mutarabbi'an ala firashihi. Ketika dia salat, beliau dalam posisi mutarabbi. Mutarabbi itu posisi bersila. Ala firashihi, di atas pembaringannya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah ini salah satu sifat ya salat ketika dalam keadaan duduk, yaitu dengan cara mutarabbi gitu. Kemudian ada keterangan dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa hadis ini menunjukkan disunnahkan ketika salat sambil duduk adalah dengan menyilangkan kedua kaki. Nah ini yang dianut ya, yang diambil, yang dijadikan pendapatnya oleh diantaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Ya. Namun Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lain. Beliau lebih mengutamakan duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash ya. Seperti duduk di antara dua sujud. Nah, jadi menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu disebut duduk iftirash. Nah, jadi kalau kita sholat sambil duduk ya dengan duduk iftirash. Begitu. Nah, baik. Nah, adapun sebagian ulama Hanafiyah itu berarti disandarkan kepada Abu Hanifah. Mereka lebih mengutamakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu seperti duduk tahiyat akhir. Ya, menduduki lantai dan telapak kaki kiri itu di bawah ya kaki kanan dengan menegakkan telapak kaki kanan. Seperti itu. Ya. Baik. Namun kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau bahwa perbedaan pendapat ini cuman hanya dalam hal tentang mana yang lebih afdol. Jadi kalau masalah fikih selama masih ada dalil dan juga ya hal itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama itu hanya melihat dari sisi mana yang lebih utama. Artinya kalau yang lebih utama berarti dia yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua para ulama sepakat dibolehkannya duduk dalam bentuk apapun yang ia kehendaki. Nah kalau kita mau merujuk dengan dalil yang ada ya model atau sifat duduknya ya antara mutarabbi yaitu dengan duduk bersila
atau iftirash, yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau duduk tawaruk sebagaimana duduknya dalam tahiyat akhir. Seperti itu ya. Itu sifat duduk di dalam sholat. Ya silakan mau mengambil yang mana ya boleh-boleh saja. Jadi begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-6. Tentang sholat dengan mengenakan sandal dan perintah untuk melakukannya. Nah ini yang terkadang menjadi hal secara umum ya, masyarakat kaum muslimin kita yang awam. Kita katakan awam karena mungkin belum pernah mendapatkan riwayat-riwayat tentang sholat dengan mengenakan sendal. Di samping juga kita memiliki masjid-masjid yang sudah Masya Allah. Ada karpetnya. Kadang ada masjid yang sudah menggunakan keramik ataupun menggunakan granit dan yang lain sebagainya lah. Masjid kita sekarang kan mewah-mewah. Ya, kalau masjidnya di zaman Nabi tidak ada alasnya. Ya. Terhampar tanah begitu saja, seperti itu, ya. Nah, bagaimana tentang salat dengan mengenakan sandal? Bahkan di sini ya, temanya, subjudulnya adalah dan perintah untuk melakukannya. Nah, ya. Perintah untuk melakukannya. Nah hadisnya diantaranya adalah bahwa wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang berdiri mengerjakan sholat tanpa alas kaki. Dan terkadang mengenakan sandal. Ini hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. Dan ini termasuk hadis mutawatir. Kenapa bisa dikatakan mutawatir? Ya karena sholatnya Nabi disaksikan oleh para sahabat banyak. Ya. Jadi dikatakan hadis mutawatir itu adalah yang menyaksikan andekan itu perbuatan Nabi. Atau yang mendengarkan andekan itu ucapan Nabi itu banyak Pak. Ya, banyak. Alal aqal paling sedikit ada 70 sahabat yang hadir di situ. Maka disebut hadis mutawatir. Karena hadis itu ada dua. Berdasarkan periwayatan, hadis itu ada dua jenis. Pertama ada hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis mutawatir pun ada dua jenis. Ada mutawatir lafdhon, ada mutawatir maknan. Mutawatir lafdhan maksudnya adalah secara lafadznya ya, kalimatnya itu disepakati oleh banyak sahabat. Kalau secara maknan berarti dari sisi maknanya disepakati oleh para sahabat. Itu hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu ada tiga ya. Ada hadis ahad itu ada tiga jenis ya. Yang dimana masing-masing tentunya derajatnya dikembalikan sesuai dengan persaksian banyak sedikitnya para sahabat. Dan yang paling sedikit adalah disebut dengan hadis ahad yang gharib. Itu terkadang disaksikan 1 hingga 3 sahabat. Jadi begitu. Tapi tidak semuanya hadis gharib itu disaksikan hanya 1 sahabat. Terkadang 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pembelajaran kita nanti akan merujuk kepada pembahasan tentang al-istilah di dalam hadis. Ya, begitu. Baik ya. Jadi dan ini sifat Nabi SAW, kadang beliau sholat berdiri dalam keadaan tanpa alas kaki dan terkadang mengenakan sandal. Ya. Dan beliau membolehkan umatnya melakukan hal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ya. Baik. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang dari kalian hendak mengerjakan salat. Nah, fal yalbis na'laihi, hendaklah ia mengenakan sandalnya. Nah,
Au liyakhla'huma baina rijlaihi, atau boleh juga dia melepaskannya dan meletakkannya di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihi ma ghairahu, janganlah dia mengganggu yang lain karena sandal tersebut. Nah, seperti itu, ya. Tayyib, ya. Nah, kemudian ada hadis yang semisal, ya. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz idza shalla ahadukum, jika kalian hendak salat, fa khala'an alaihi, kemudian kalian hendak melepaskan sendalnya, maka fala yu'dhi bihi ma ahadan, jangan mengganggu seorang pun yang salat di samping kalian. Liaj'alhuma baina rijlaihi, letakkan sandal di antara kedua kaki kita. Nah, kalau kaki kita begini, letakkan di sini. Au liyusalli fihima, ya, atau dia mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sandalnya. Nah, jadi begitu. Jadi seakan-akan dalam hadis ini bahwa kita diperbolehkan salat mengenakan sandal. Bahkan ada riwayat lain yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud, jemaah. Ya, ini lebih tegas lagi, mempertegas perintah untuk mengenakan sandal dalam salat. Apa kata beliau? Khaliful Yahud, selisihilah Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, sesungguhnya mereka mengerjakan salat tanpa mengenakan sandal dan khuf mereka. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan tegas, ya. Ya. Harus mengenakan sandal, maka seperti itu. Nah, bolehlah kalau ada mungkin yang berani, ya, sholat di masjid, ya, mungkin misal Al-Hidayah sinilah, ya. Saya tidak mengajak, ya jamaah, ya, nanti karena khawatir ini nggak terbiasa masyarakat awam kita untuk menyaksikan ini semua. Orang masuk pakai sandal jepit, ya, ke dalam, kemudian sholat dengan mengenakan sandal jepit. Saya yakin, ya, andaikan pengurusnya itu awam, belum pernah belajar tentang sifat sholat Nabi, bagaimana cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya belum, ya, menyinggung tentang masalah ini, pasti dia akan tarik itu orang. Dan dia akan klaim, orang gila ya, sholat masuk masjid pakai sendal. Nah, bisa seperti itu. Bahaya, ya. Ya, maka kita lihat-lihat. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mempraktikkan, ya, ini sifatnya hanya kalau mau mempraktekkan silakan. Dia tentunya sandalnya pun sandal yang bersih, ya, bukan sandal yang habis buat ke pasar dan yang buat hal yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Ya, intinya di sini adalah diperbolehkan, kan begitu. Dulu ada satu kisah, kami ada masjid di dekat rumah, ya, kebetulan juga saya tinggal di samping masjid tersebut. Dulu ada salah seorang ustadz yang masyhur lah, ya. Dia di antara jajarannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Ada Allah yarham Ustadz Abdul Rahman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau di usia tuanya, ya, di usia tuanya beliau punya penyakit gula, sehingga kakinya tidak bisa langsung menempel ke lantai. Akhirnya masuk masjid dengan mengenakan sandal. Setelah itu, ketika sebagian dari masyarakat setempat tersebut awam, akhirnya yang terjadi apa? Dijudge, wah ini nggak bener nih Ustadz, ya. Wah Ustadz ini sesat nih, dan lain sebagainya. Padahal hanya mengenakan sandal, dan sandal itu pun sandal khusus memang untuk sholat. Dan kebetulan beliau dalam keadaan sakit, begitu, ya. Bahkan sekali lagi khawatirnya seperti itu. Yang sakit saja berhujah karena memang kakinya
itu tidak bisa nempel langsung dengan lantai sehingga mengenakan alas kaki. Ya. Yang seperti itu saja sampai tidak diterima. Masa sholat pakai sendal? Ya, nggak menghargai ini masjid. Nah, masjid itu tempat yang suci buat ibadah. Wow, di zaman Nabi ada orang Arab Badui kencing malah, Pak. Ya. Kencing di dalam masjid. Banyak sahabat yang mulai mau menghadiknya, Nabi cuman katakan da'uhu, tinggalkan, biarkan dia selesaikan, ya. Kalau sudah selesai baru ambil air dengan ember siram, selesai, itu tempat menjadi suci, ya. Begitulah metode atau cara Nabi SAW dalam mengajarkan agama. Apalagi terhadap masyarakat yang awam. Kita katakan awam bukan berarti masyarakatnya bodoh, Pak, ya. Artinya awam itu dia belum pernah mendengar hal itu. Gitu loh. Ya. Terkadang kan kita kan hanya mendapatkan pelajaran mungkin. Sholat kita itu saya juga yakin, Pak. Bukannya saya suudzon. Kadang sebagian kaum muslimin itu masih kembali berpatokan kepada ritual atau tata cara sholat yang pernah dia pelajari waktu SD, ya, nggak lebih dari itu, ya, ya pokoknya ngikut aja seperti itu sampai sekarang, ya. Padahal ternyata ketika kita kembalikan kepada dalil yang ada, apalagi Nabi kan perintahkan kepada kita apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan nanti akan kita bahas ketika Nabi sholat di atas mimbar. Sampai sebegitunya Nabi sholat naik ke mimbar. Ya, naik ke mimbar jemaah. Kemudian beliau lakukan sholat itu. Setelah beliau selesai mengatakan begini, Ayyuhan nas, inni sona'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Wahai manusia, sungguh aku kerjakan ini agar kalian mengikuti dan mengetahui bagaimana tata cara sholatku. Subhanallah. Hingga dipraktekkan sebegitunya oleh Nabi. Artinya apa? Nabi khawatir andai-andai kita yang menjadi umat beliau, sepeninggal beliau yang sudah tidak bisa lagi tentunya bertanya kepada beliau, lalu kemudian kita sholat asal-asalan. Padahal beliau perintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat, melihat aku sholat. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini bukan bersifat perintah, ya. Meskipun dengan tegas Nabi mengatakan itu, tapi para ulama mengatakan ya silahkan bagi yang menginginkan untuk sholat mengenakan sendal atau sepatu sekalipun, ya, atau sepatu sekalipun, ya, maka itu diperbolehkan seperti itu, ya. Thayyib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Sesekali beliau sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sandalnya ketika mengerjakan salat, lalu melanjutkan salatnya seperti sedia kala. Jadi dalam salat beliau lepas tuh sandalnya. Nah, ini sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ia katakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin." Kami pernah sholat bersama Rasulullah pada suatu hari. Falamma kana fi ba'di salatihi, pada pertengahan sholatnya, maka khala anak alaihi, beliau tiba-tiba melepas sendalnya. Fawadu'ahuma an yasari, kemudian beliau letakkan sendal tersebut di sebelah kiri beliau. Nah, karena kan beliau imam, tentunya beliau letakkan di sebelah kiri karena nggak ada makmum yang lain, ya kan, yang ada di samping beliau. Makanya, loh Ustaz tadi katanya kita nggak boleh meletakkan sebelah kiri ataupun kanan. Iya, karena kita posisinya makmum. Kalau posisi kita makmum ya berarti jangan letakkan sebelah kanan atau kiri kita. Kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah lainnya. Seperti itu. Maka diletakkan di antara kedua kaki kita. Nah, posisi ini Nabi letakkan di sebelah kirinya. Maka saat itu para sahabat falamma ra'an nas, melihat perilaku Nabi demikian, ya, maka khala'uni alahum, langsung mereka ngikuti, sendal mereka semua dilepas. Nah,
Falamma qadha salatahu, ketika Nabi SAW menyelesaikan salatnya. Nah ini ada poin penting jamaah. Sebegitunya para sahabat itu mengikuti Nabi SAW. Subhanallah. Ya. Sebegitunya. Ya. Bahasa kita begini, ini sahabat sedang sholat juga. Berarti ketika sahabat sedang sholat itu juga memperhatikan bagaimana Nabi SAW sholat. Mengikuti benar-benar Nabi SAW. Ya. Kok kita yang semua serba sudah instan, hadits semua sudah banyak dibukukan, untuk mengikuti Nabi saja sudah banyak sekali alasannya. Ya. Banyak sekali alasannya. Ada ini kan paling sunnah kan begitu. Padahal dulu para sahabat sebegitunya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, falamma qadha salatahu, setelah Nabi selesai salat, qala, beliau kemudian bertanya, ma balukum alqaitumni alakum. Ya. Apa? Atau bahasanya apa? Mengapa kalian melepas sendal kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, luru ainaka alqaitana laika, ya fa'alqaina. Ya. Kami melihat engkau melepaskan sendalmu ya Rasulullah, ya kami juga ngikutin, kami lepas sendal kami. Nah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna Jibrila, sesungguhnya Jibril atani, mendatangiku dalam salatku, fa akhbaroni, dan mengabarkan kepadaku, anna fihi maqadharon, bahwa di sendalku ini ada qadhar au adha, atau riwayat lain khabathan, ya, yaitu dalam sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kotoran najis. Sehingga fa'alqaituhuma, aku lepaskan keduanya, begitu. Makanya fa idza jaa ahadukum ilal masjid, jika jadi kalian itu mendatangi masjid untuk sholat, tentunya fal yanzur ila na'lai fi na'laihi, hendaklah dia melihat di sandalnya. Fa in ra'a fihi ma qadharam, jika dia melihat ada kotoran yang itu merupakan hal yang najis, maka fal yansahuma wal yusalli fihima, segera dibersihkan dan kemudian sholatlah, boleh sholat dengan menggunakan kedua sandal tersebut. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini juga hadits yang menunjukkan bahwa Nabi sholat menggunakan sandal, begitu. Taib. Lah, kalimat di sini ya tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa Nabi meletakkannya di sebelah kiri karena Nabi saat itu menjadi imam, ya, menjadi imam, bukan ketika beliau posisinya makmum. Makanya di hadis yang terakhir dalam pembahasan ini dituturkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, jika salah seorang kalian hendak mengerjakan salat, fala yadhna alaihi an yaminihi wala an yasari, jangan letakkan di sebelah kiri ataupun kanan. Fatakunu an yamini ghairi, sehingga menjadi sandal itu berada di sebelah kanan sampingnya atau menjadi sebelah kiri sampingnya. Maka falyadhuhuma baina rijlai, hendaklah meletakkan sandalnya di antara kedua kakinya. Ini cara bagaimana ketika kita sholat menggunakan sandal kemudian kita hendak melepaskannya. Ya tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tentunya sekali lagi bahwa keadaan kita sekarang berbeda. Tempat sholat kita sudah bersih, ya, sudah nyaman, bahkan sudah ber-AC, ya, sudah nyaman, bahkan ada atapnya. Ya tentunya, ya, kemungkinan untuk mengenakan alas kaki itu sangat kecil sekali, ya. Nah, cuman ini kenapa diberitakan atau dikabarkan dalam pembahasan kita, andaikan di suatu waktu sedang dalam perjalanan atau ketika kita mungkin pecinta alam, ya, anak-anak pecinta alam yang suka hiking lah atau yang suka camping lah begitu. Misal karena tidak ada tempat musola untuk sholat yang memungkinkan, ya, dengan bangunan permanen, sehingga kita sholatnya di hamparan tanah yang luas.
Lah disitulah maka hal ini bisa kita praktekkan. Mungkin bisa sholat dengan menggunakan sendal. Atau bisa kita lepaskan tapi kita letakkan sendal di antara kedua kaki kita. Nah jadi seperti itu ya. Karena hal bisa mungkin terjadi pada diri kita sehingga dengan bekal ilmu lah maka kita bisa untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam berbagai macam aktivitas kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan ya. Masih ada kurang lebih 3 poin lagi dalam persiapan sholat sebelum kita masuk kepada bagaimana kaifiyah atau tata cara gerakan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya tutup mungkin kalau ada yang ditanyakan seputar pembahasan kita silahkan ya. Harapannya tidak keluar dari pembahasan dalam pertanyaan. Baik. Naam, silakan. Tayyib. Pembicaraan terkait dengan tayammum. Ya. Sebenarnya tentunya kita pakai air pun masih bisa. Ya. Karena di pesawat pun disediakan toilet. Kalau hanya sekedar berwudu yang wajib itu masih bisa membasahi anggota-anggota tubuh kita yang rukun saja. Sebenarnya itu masih bisa. Namun terkadang di situ ada larangan. Jangan sampai air itu menetes di lantai toilet. Tapi juga saya sering lihat lantai toiletnya airnya juga banyak kan begitu. Artinya bisa kita menggunakan air tanpa harus bertayamum. Pertama begitu. Nah kemudian yang kedua, andaikan posisinya kita lebih mendahulukan tayamum disebabkan dikhawatirkan nanti air akan habis. Karena kan air diperlukan untuk hal yang lain, misalnya buat hajat. Ya, misalnya buang air kecil atau buang air besar kan butuh air yang banyak. Ya maka saat itu kita ingin bertayamum karena begini posisinya. Idza ja'al ma, kalau air itu ada maka batolati tayamum. Tayamum itu menjadi batal. Seperti itu. Ya kan? Namun kalau kita beristiad, kalau saya menggunakan air nanti air itu akan habis. Ya oke, saya bertayamum. Nah, keadaannya di pesawat kan bersih. Kata siapa bersih? Kemudian kotor, istilah kotor itu yang bagaimana? Kan begitu, ya kan? Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ya sa'idan thayyiban itu bisa bersifat sa'idan thayyiban atau bisa berbentuk sa'idan thayyiban. Yang dimaksud dengan bisa berbentuk sa'idan thayyiban itu ya secara konkret bahwa dia adalah debu. Sehingga kalau kita lihat ada debu yang menempel di atas meja kita, ya kita tinggal gunakan untuk bertayamum. Begitu ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan sa'idan thayyiban yang dimaksud ya tidak secara konkret adalah ya segala hal yang ada di atas muka bumi ini bisa kita jadikan sebagai sa'idan thayyiban. Seperti itu. Ya misal, meja ini boleh kita tinggal usapkan. Karena hukum asal meja ini asalnya juga dari tanah. Seperti itu. Atau barang-barang yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu. Atau begini yang kedua, tentunya di setiap benda yang ada itu tidak mungkin benar-benar licin dan bersih dari sa'idan thayyiban. Dari apa? Dari debu. Pasti ada. Meskipun sedikit. Maka seperti itu. Ya. Sehingga mayoritas para ulama ya, meskipun kita tidak melihat benar-benar ada debunya, maka membolehkan
Ketika ada benda apa saja yang bisa kita sentuh, maka kita sentuh benda tersebut lalu kemudian kita gunakan sebagai tayamum. Itu untuk mempermudah, ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Titipan, kalau sholat pakai sepatu duduk tawaruknya bagaimana? Tayyib. Kalau sholat pakai sepatu duduk tawarruknya bagaimana? Ya semampunya duduk tawarruknya. Ya, ya tetap menggunakan apa? Tetap menduduki telapak sepatu kiri dengan menegakkan telapak sepatu kanan. Kalau memang tidak memungkinkan, susah, apalagi sepatu kita sekarang sepatu pantopel. Kalau sepatu dulu istilahnya khuf, yaitu khuf itu ya sifatnya hanya kulit yang telapak bawahnya ya tidak sekeras dengan sepatu yang kita sekarang. Ya sama, dia terbuat dari kulit saja, Pak. Jadi lentur juga, sama dengan seperti sendal ataupun kita tidak beralaskan kaki, sebenarnya sama. Cuman kalau kasusnya sepatu kita sekarang, kalau memang sulit untuk tawar ataupun iftirash, maka kita boleh duduk dengan cara iqa. Tahu duduk iqa? Menegakkan kedua telapak kaki. Dengan kita menduduki tumit ya, kedua tumit kita. Maka ini iqa yang dibolehkan, karena ada dua iqa yang dilarang dan iqa yang dibolehkan. Nah, jadi begitu. Nanti ada pembahasannya di pembahasan gerakan sholatnya. Jadi seperti itu. Karena ini pertanyaan bagaimana duduknya? Ya, seperti itu. Boleh dengan duduk iqa jika tidak memungkinkan duduk iftirash ataupun tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.